Jokowi keluarkan Perpu perampasan aset. Benny Kaharman, uang 349 triliun rupiah langsung saja dirampas. Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan kan bagus, bos. Ya kita tahu bahwa sistem politik kita itu kendati representasi langsung karena anggota DPR dipilih langsung, tetapi itu tetap dikontrol oleh fraksi itu. Padahal sebetulnya secara filosofi begitu anggota DPR terpilih maka dia mesti mengabdi pada konstituen, bukan mengabdi pada partai kan. Kan itu rumus dari yang disebut representasi itu. Kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota DPR, tetapi yang terjadi kedaulatan rakyat diwakili, tetapi perintah partai, kedaulatan partai justru yang dituruti oleh anggota DPR. Jadi itu salahnya tuh. Kalau rakyat kan dia langsung ucapkan kami pro keadilan, kami mau keadilan. Anggota DPR mestinya begitu cara berpikirnya. Tapi ini udah sesuatu yang udah berlangsung lama, bahkan sekarang juga mau dikecilkan lagi hubungan anggota DPR dengan rakyat. Jadi sekali lagi kalau kita balik pada refleksi tentang demokrasi, anggota DPR ini memang skrup doang yang dipasang atas nama rakyat, tetapi dikendalikan oleh obeng ketua partai. Itu yang terjadi itu. Sehingga saya katakan, kalau korupsi, saudara sekarang noleh kemana aja ada korupsi kok. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada pesawat udara, korupsi di Garuda. Ada asuransi, wah ada asuransi. Koperasi, korupsi. Semua ada korupsinya. Nah ini sebenarnya mengapa kita dulu melakukan reformasi. Kita kan harus tetap bilang bahwa DPR itu pasti perwakilan rakyat. Kalau bukan perwakilan rakyat namanya DPP, Dewan Perwakilan Partai kan. Kira kesan yang pertama tentu saja dia harus tetap perwakilan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya kita menyematkan dia ada nama DPR. Anggota DPR Komisi 3 Benny Kaharman kembali menantang Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang perampasan aset. Politisi Partai Demokrat itu meminta Menko Polhukam dan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset jika memang berani. Menurut Benny, jika Perpu perampasan aset diterbitkan, maka proses perampasan terhadap uang negara senilai 349 triliun di lingkungan Kemenko akan mudah dilakukan. Jika saja Menko Polhukam dan Presiden Jokowi mau dan berani mengeluarkan Perpu UU perampasan aset, maka dana hasil tindak pidana sejumlah 349 triliun di Kemenko itu langsung saja dirampas untuk negara. Tantang Benny melalui akun Twitter dikutip kilat.com Selasa 4 April 2023. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa uang hasil rampasan dari dana siluman senilai 349 triliun di Kemenko tersebut bisa dipergunakan untuk banyak hal, termasuk membangun infrastruktur jalan, jembatan hingga untuk mengangkat tenaga P3K. Bisa untuk bangun jembatan, jalan yang rusak, angkat tenaga P3K, angkat nakes dan guru, sambungnya. Benny Kaharman beberapa waktu lalu memang telah mendorong Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perpu perampasan aset. Benny berpendapat bahwa Presiden Jokowi bisa mengeluarkan Perpu perampasan aset tersebut jika diperlukan saat ini. Soal UU perampasan aset, jika memang Presiden Jokowi memandang UU perampasan aset itu penting sebagai masalah korupsi, Presiden Jokowi bisa keluarkan Perpu, jelas Benny Kaharman melalui akun Twitternya dikutip kilat.com Minggu 2 April 2023. Jangankan Perpu perampasan aset yang dinilai penting, Perpu Cipta Kerja saja yang tidak penting diterbitkan oleh Jokowi. Yang tidak penting seperti Perpu Cipta Kerja saja diterbitkan, apalagi Perpu terkait perampasan aset, mohon sambungnya. Diketahui UU perampasan aset ini kembali mencuat setelah Menko Polhukam Mahfud MD meminta DPR untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut.